Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya berharap kasus ini segera cepat terselesaikan, masalah konflik asmara ini. Saya berharap kedua orang ustadz ini, baik Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Muflih ini, segera untuk duduk bersama, ngopi, ngolah pikiran sambil duduk bersama daripada saling bantah di media sosial. Silakan diskusi atau debat terbuka dengan ilmiah lengkap dengan referensinya, biar kita yang menilai sendiri. Dan insya Allah husnudzon saya, kedua orang ustadz ini sangat bijak ya, sangat bijak insya Allah. Beliau-beliau ini pasti mau untuk mendiskusikan ini, pasti mau untuk debat ilmiah untuk mengakhiri konflik ini. Apapun hasilnya nanti ya kita semua akan terima. Dan insya Allah beliau berdua ini tidak akan debat kusir, debat penuh dengan keilmuan, debat ilmiah yang penuh dengan referensi, karena beliau-beliau adalah min ahlil ilmi. Husnudzon kami. Ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Habibakumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang asy'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condong kepada Syiah. Dan juga beliau Ustadz Muflih S ini menjelaskan bahwa baru Ustadz Adi Hidayat ini yang menjelaskan pertama kali bahwa asy'ara itu adalah surat para pemusik, tak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita. Makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi, ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya, alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir. Cerita ke saya. Ustadz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca. Ustadz Adi Hidayat, Habibakumullah, saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustadz Adi Hidayat. Yang paham balaghah itu ada banyak, Ustadz. Yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid, usul, bahkan memang bidangnya itu banyak. Maka ketika kita menuangkan pemikiran kita ke khalayak, maka kita akan disorot. Orang mungkin tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kesalahan itu tertuang karena disebarkan lewat media.
Ada di antara para ulama yang mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Siapa yang menulis, siapa yang mengarang, kalau di zaman sekarang siapa yang tampil di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka dia sedang seperti membuka kepalanya, otaknya kemudian dia copot, dia taruh di atas nampan, lalu dia hidangkan kepada manusia sehingga manusia bisa menilainya. Ini bisa dimakankah? Ini sudah basikah? Ini busukkah? Ini baguskah? Itu bisa kelihatan. Artinya kita akan dinilai oleh orang. Ya, kita jangan bilang, oh saya kok dicari kesalahan dan yang semacam itu, video saya cuma dipotong-potong bla bla bla. Karena orang sudah tahu. Ya, dipotong tidak dipotong, apalagi kadang-kadang dipotong itu tidak menghilangkan esensi.